Selamat sore menjelang sangat sore ya. Ini yang good afternoon kalau bahasa Inggrisnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada di sini Pak Dirjen Pendis bersama Pak Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam. Ada Ibu Rektor, Pak Kanwil, kemudian tenaga ahli dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf waktu kita sangat terbatas ya karena harus ke airport. Saya ingin mengobati kerinduan saja dengan segenap pimpinan dan karyawan Kementerian Agama di Sumatera Selatan ini, khususnya di Kota Palembang. Benar-benar Kota Palembang itu harus menjadi contoh di berbagai kegiatan keagamaan. Kota Palembang ini terkenal sebagai kota yang sangat aman, damai, dan toleransi. Hampir tidak ada isu, tidak ada kasus yang pernah terpantau di Kota Palembang ini. Tentu kami berharap prestasi ini dipertahankan. Yang kedua, Bapak Ibu, saya mengingatkan bahwa Kementerian Agama ini oleh masyarakat kita itu dianggap sebagai lembaga suci dan seluruh karyawannya diobsesikan sebagai malaikat. Background kita adalah putih, seolah tidak boleh bernoda. Maka itu kalau noda setetes di lembaran putih itu akan sangat norak. Kalau kementerian lain, instansi lain, backgroundnya ada hijau, ada biru, kalau ada nodanya nggak kelihatan. Tapi kalau Kementerian Agama putih bersih seperti pakaian ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kelihatan sekali kalau ada nodanya sedikit pun. Nah, ini artinya bahwa kita perlu menjaga diri, menjaga mata masyarakat, menjaga telinganya masyarakat, dan juga menjaga perhatian semua pihak. Pegawai Kementerian Agama, imamnya seluruh para pegawai yang lain. Jadi ekspektasinya masyarakat kita seperti itu. Begitu ada kasus di Kementerian Agama, norak sekali. Kenapa? Karena lain yang diharapkan, lain diekspektasikan masyarakat, kok kejadian kebalikannya yang terjadi, maka itu menjadi isunya sangat besar. Ya, karena itu Kementerian Agama itu bersedialah untuk menjadi orang yang gampang dinilai negatif oleh orang. Karena biasanya masyarakat kita itu, kalau kabarnya baik, tidak ada berita. Tapi kalau ada berita buruk, baru ada berita. Ya. Jadi itulah good news. Ya, itu tidak ada beritanya. Tapi bad newsnya, itu yang good newsnya itu. Jadi berita baik itu nggak ada beritanya. Tapi berita buruk itu pasti banyak beritanya. Artinya apa? Masyarakat kita itu, kalau Kementerian Agama berbuat baik biasa kok. Tapi begitu Kementerian Agama melakukan sesuatu yang buruk, maka itu sangat norak. Pasti akan jadi berita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, pelihara mata masyarakat, pelihara telinga masyarakat, dan pelihara diri kita sendiri. Mari kita jadi teladan masyarakat, resikonya menjadi karyawan Kementerian Agama. Yang kedua, di sini ada para guru. Apalagi kita berasal di madrasah ini, Bapak Ibu. Tampilkan diri kita tuh beda dengan sekolah. Apa perbedaan sekolah dengan madrasah? Ini pengertian saya ya, populernya. Sekolah itu adalah tempat untuk mencari ilmu pengetahuan dari guru. Sedangkan madrasah itu adalah tempat untuk mencari ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya sumber pengetahuan dalam madrasah itu dari Allah directly,
sedangkan di sekolah adalah dari guru. Makanya itu metodologinya pun juga berbeda. Cara belajar di sekolah harusnya berbeda juga, berbeda dengan cara belajar di madrasah. Persiapan mengajar di sekolah, ambil laptop, materi ajar saya ini, kemudian satuan pelajarannya hari ini apa, kemudian ada evaluasinya, ini ada PR-nya, kemudian juga ada lembaran evaluasinya. Udah selesai, santai. Tapi kalau guru madrasah tidak cukup harus persiapan mengajarnya lebih dari itu. Misalnya salat tahajud, tambahin 2 rakaat salat hajat. Ya Allah, besok saya akan mengajarkan kitab taharah, berkahi. Sebelum pergi ke sekolah, mampir dulu salat duha, tambahin 2 rakaat salat hajat. Ya Allah, sebentar lagi saya akan mengajar. Bukakanlah pintu rahasiamu untuk para muridku. Sebelum masuk di kelas, ruangan baca surah Al-Fatihah agar terbuka ya kalbu anak-anak kita. Masuk dalam kelas sebelum mulai mengajar, anak-anak, mari kita berdoa bersama. Dan setelah belajar, sang guru sudah melakukan pembatinan materi ajarnya. Ya. Agama apapun, saya sebut madrasah di sini, artinya simbolisasi sekolah agama. Apakah itu agama Protestan, Katolik, ya Hindu, Buddha, Konghucu, sama. Ya namanya agama pasti punya persamaan satu sama lain. Ya. Jadi seorang guru di sekolah agama, misalnya di madrasah, tidak bisa hanya sekedar mengajar. Dan tidak bisa juga hanya sekedar mendidik. Kita sering mendengarkan bahwa guru itu bukan hanya pengajar tapi juga pendidik. Tapi kalau guru madrasah bukan hanya guru tetapi mursyid. Guru itu apa? Ada yang beragama Hindu di sini ya. Guru itu dari 2 akar kata. Dari akar kata gu artinya kegelapan, ru artinya obor. Guru ialah obor yang mengusir kegelapan. Tidak gampang menjadi guru dalam agama Hindu. Guru itu bersemedi dulu sekian bulan, sekian tahun, ya di padepokan, di hutan belantara, di gunung, di mana, sampai mendapatkan wangsit. Sesudah dapat wangsit itu ada rezinya, ada kewibawaan spiritualnya di situ. Orang yang mampu menggodok, membatinkan proses kearifannya, baru ditumpahkan kepada masyarakat. Itulah yang disebut dengan guru. Sayang sekali, guru itu kita tidak pahami seperti demikian. Guru itu dipahami sebagai pengajar. Murid, ya, murid itu bahasa tasawuf loh Bapak Ibu. Apa artinya murid? Dari akar kata arada yuridu muridon. Muridon artinya arada berkehendak. Muridon orang yang berkehendak sangat serius untuk mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi murid itu bukan mencari ilmunya guru tapi mencari ilmunya Allah. Guru itu hanya penyambung lidah antara Tuhan dengan murid itu sendiri. Itu mursyid, padanannya guru. Murid, padanannya adalah mursyidun. Di mana ada murid, harusnya di situ juga ada mursyid. Di mana ada mursyid, seharusnya di situ juga ada murid. Iya. Bagaimana posisi antara murid dengan mursyid? Ya. Al-mursyid amamal murid kan nabi amama sahabah. Ya, mursyid di depan para muridnya bagaikan nabi di depan para sahabatnya. Bagaimana respeknya sahabat terhadap nabinya, maka seperti respeknya seorang murid terhadap mursyidnya atau syekhnya. Makanya itu lihat dalam bukunya Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, syurutul murid itu ada 6. Nah,
Sedangkan syurutul mursyid itu ada 12. Dari segi jumlah saja 2 kali lipat seorang guru harus tampil lebih baik daripada muridnya. Ya. Maka itu ada pepatah. Guru kencing berdiri, pasti muridnya kencing berlari. Nah, jadi guru dalam Islam itu adalah mursyid. Mursyid itu adalah orang yang akan menyalurkan divine knowledge kepada kalbunya seorang murid. Tidak mungkin kita akan menjadi guru yang baik kalau tidak melakukan proses pembatinan yang sangat dalam materi ajar yang kita akan ajarkan kepada murid. Itulah yang disebutkan kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Segala sesuatu yang keluar dari lubuk hati yang sangat dalam, itulah yang nanti akan mendarat di dalam kalbu seorang murid. Kalau spontanitas gitu, memang lulus cum laude, A+, tapi makin pintar, makin kurang ajar. Banyak yang kita lihat kan seperti itu. Anaknya ranking 1 terus, tapi ulahnya bukan main. Nah, inilah tanda bahwa pemberkahan, consecration di dalam proses belajar mengajar itu tidak ada. Saya mohon betul, guru madrasah, tirulah bagaimana tradisi kependidikan dalam Islam itu. Oke lah, guru memang bahasa Sanskerta. Artikanlah guru itu sebagai mursyid. Mursyid itu bukan hanya melakukan transformation of knowledge terhadap anak, tapi bagaimana melakukan consecration. Apa consecration itu? Pembaptisan, pemberkahan, tabarruk. Ya. Jadi obor tadi itu. Nah, kemudian seorang guru harus memahami apa yang diajarkan, harus menghayati apa yang diajarkan, dan harus mengamalkan apa yang diajarkan. Jadi tidak sekedar transformer of knowledge. Guru itu betul-betul harus mengetahui apa yang dia katakan, dan harus mengatakan apa yang dia hayati, dan harus mengamalkan apa yang dia ketahui dan diajarkan. Jadi 3. Mengamalkan, mengetahui, menghayati. Kalau guru biasa ya udah, saya sudah ngajar kok, tanda tangan, terima gaji setiap bulan. Nah, inilah bedanya antara mursyid dan guru. Inilah bedanya antara murid dengan tulab atau siswa. Ya. Bagaimana membersihkan kalbu seorang murid, itu tantangan kita sekarang ini. Ya. Karena semakin banyak dosa durhakanya seorang anak, nggak mungkin bisa memahami hakikat Al-Quran. Kalau di perguruan tinggi umum ada Ibu Rektor, kalau sekolah umum mengajarkan Al-Quran sebagai kitabullah, tapi kalau di madrasah atau UIN mengajarkan Al-Quran not only the book of God, tapi the spirit of God. Tidak hanya mengajarkan kitabullah, tapi harus mengajarkan kalamullah. Apa bedanya kalamullah dan kitabullah? Kitabullah ini kitab Allah, turun dari langit ke bumi, dan ini adalah hudal linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi hudan linnas. Ini hudal linnas. Agama apapun boleh baca Quran. Saya ingat guru saya di Montreal itu, Kanada, Profesor Lender. Habis mengajar ulumul Quran, makan siang pakai babi, minumnya pakai bir. Yang diajarkan itu hanya kitabullah, bukan kalamullah. Kalamullah bukan di sini, tapi di sana. Itulah yang disebut dalam Al-Quran. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu, those over there. Di sana jauh tuh. Kalau ini hadal kitab. Inilah hudal linnas. Nah, di madrasah bukan hanya mengajarkan, mempelajari Al-Quran sebagai kitabullah, hadal kitab, tapi dia juga harus mengakses kalamullah di atas. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah yang disebut dengan hudan lil muttaqin.
Ini kitabullah hudal linnas. Tapi yang di sana hudal lil muttaqin. Murid yang tidak bertakwa nggak mungkin bisa mengakses Quran di sana. Nah, terjemahan Kementerian Agama saya kritik ya, itu kurang pas sebetulnya itu. Dzalika diartikan Quran ini kan, coba lihat terjemahan. Padahal yang dimaksudkan di situ bukan ini. Kalau ini siapapun boleh baca, tapi membaca kalamullah hanya orang bertakwa. Man humul muttaqun, hal antumul muttaqun? Lama, saya kira belum. Makanya itu bagaimana mencetak malaikat kecil kita yaitu murid ini bisa mengakses kalamullah di sana. Al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ilmu itu cahaya, tidak mungkin bisa mengakses cahaya itu kalau kita berlumuran dosa. Bagaimana bisa memberikan cahaya kepada murid kalau kita hatinya gelap gulita karena dosa? Maka itu pensucian pembersihan batin seorang dosen, seorang guru mutlak bagi madrasah, mutlak bagi perguruan tinggi agama. Kita bukan mau mempelajari hadal kitab, tapi dzalikal kitab. Nah, bagaimana caranya? Harus bersih. Ya, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan menyentuh sebelum bersih. Ma ma'na tahara? At-tahara yakni an-nadhafa wa tadkiyah. Kebersihan lahiriah bahasa Arabnya an-nadhafa. Kebersihan batin bahasa Arabnya at-tazkiyah. At-tahara ialah kebersihan lahir, nadhafa, dan kebersihan batin at-tazkiyah. At-tazkiyah wa nadhafa itulah yang disebut dengan at-tahara. La yamassuhu illal mutahharun. Bersih lahir batin baru bisa faham isinya kitab, apalagi kalamullah. Walaupun bukan pelajaran agama, matematik, IPA pun juga, gurunya pun juga harus menggores batin anak. Jadi betapa pentingnya membersihkan batin jika kita terlibat dalam proses belajar mengajar. Tanpa perasaan bersih, batin yang bersih, nggak mungkin kita bisa mengakses divine knowledge, ilmunya Allah. Selengkap apapun laboratorium, dapat ilmunya tapi nggak dapat kearifannya. Nah, yang kita akan cetak Bapak Ibu bukan orang pinter, tapi lebih dari sekedar pintar ialah itu yang disebut dengan orang arif. Semua orang arif itu pintar, tapi tidak semua orang pintar itu arif. Apa bedanya? Orang pintar itu ilmuwan. Pintar sih pintar, tapi kurang ajar. Kalau meningkat sedikit, di atasnya ilmuwan ada intelektual. Oh, intelektual itu sudah tahu diri, ya. Aku harus mengamalkan ini. Sudah mengamalkan apa yang diketahui itu intelektual. Tapi di atas intelektual masih ada cendekiawan. Cendekiawan, apa kata orang terhadap diri saya. Jadi memperhatikan lingkungannya. Jadi kalau ilmuwan hanya nilainya bagus, belum tentu diamalkan. Kalau intelektual nilainya bagus dan diamalkan. Tapi kalau cendekiawan nilainya bagus, diamalkan dan dia perhatikan lingkungannya. Ikatan cendekiawan muslim, bukan ikatan ilmuwan muslim. Dulu kita berdebat di Malang itu pembentukan IJMI, ya. Jadi target kita bukan memintarkan orang, tapi bagaimana mengarifkan orang. Lain pintar, lain arif. Saya sering mengatakan, kalau ada orang kerjaannya suka ngeritik, semua orang mau dikritik, semua orang salah, seolah-olah dia sendiri yang benar. Itu menandakan dirinya orang itu masih harus belajar. Orang yang suka menyalahkan orang lain, itu menandakan dirinya masih harus belajar. Tapi kalau dia merubah paradigmanya, ternyata saya yang salah ini. Saya nggak sadar, saya pakai kacamata Ray-Ban. Begitu saya buka, putih. Yang salah saya yang dipakai kacamata gelap nih. Orang itu sudah sedang belajar. Tapi kalau tidak menyalahkan orang lain, tidak juga menyalahkan dirinya sendiri, tapi diam-diam memperbaiki keadaan tanpa menepuk dada,
maka orang itu sudah selesai belajar. Orang arif tidak pernah mencari kambing hitam, kambing putih, diam-diam menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada. Orang pintar di Indonesia banyak sekali, yang kurang adalah orang arifnya. Nah, tugasnya madrasah melahirkan orang-orang arif. Supaya KUA kebagian di sini juga ada. Ya. Tantangan KUA. Jangan begitu gampang mengawinkan orang. Ya. Ayo kawin. Persiapan untuk kawin itu yang perlu dilakukan juga oleh KUA. Kalau di Katolik itu, ada agama Katolik di sini, ini 1 semester atau 3 bulan itu kursus calon pengantinnya. Nah, kita cuma nasihat perkawinan 7 menit, Pak, jangan terlalu lama katanya. Hafal doanya pun juga. Berhubungan suami istri enggak. Ya. Jadi jangan terlalu gampang menyalahkan anak. Jangan-jangan kesalahan itu bukan kita yang salah. Agama kita menganjurkan bahwa kalau membuat anak, jangan asal. Allahumma jannibna syaitan. Enggak hafal kan? Bahaya ini. Ini Kementerian Agama enggak hafal doa. Ya. Yeah. Orang yang main to the point, tanpa doa, tanpa bacaan, tanpa Kama Sutra, itu sama dengan binatang kan? Binatang enggak berdoa tuh. Jadi kalau kita melakukan hal itu seperti binatang, anak yang lahir nanti itu anak apa? Anak binatang kan? Jangan-jangan bukan anak kita yang salah, gara-gara bapaknya enggak pernah baca doa. Anak sekarang kurang ngajar, kita dulu bapak kita hafal doa itu, kita enggak hafal. Ya. Jadi tolong KUA, sebelum melakukan perkawinan, kan ada pemeriksaan berkas tuh. Nasihatkan dulu. Kalau perlu ada, bagikan buku-buku itu. Catin calon pengantin itu. Apa yang harus dilakukan. Nah, ini bahaya teman-teman. Tahun lalu, data yang kami peroleh, 35% perceraian setiap tahun. 2.100.000 orang kawin. Pasang ya, 2.100 pasang. Berarti 4.200.000 orang kawin setiap tahun, 35% di antara mereka itu cerai. Dahsyat itu. Dan yang paling memilukan, perceraian itu 80% usia 5 tahun ke bawah. Jadi rumah tangganya masih mudah kan? Berarti jandanya masih mudah. Anaknya masih kecil-kecil. Perlu ada yang ngantar. Penelitian membuktikan Polda DKI Jakarta, anak-anak nakal di bawah jembatan itu, kenakalan remaja itu adalah rata-rata mereka itu persentasenya sangat tinggi anak-anak broken home. Saya meneliti di Aba Anom, inaba pencandu narkoba di bengkelnya Aba Anom di Jawa Barat itu 90% adalah anak-anak dari broken home, bapak ibunya cerai, terlalu egois. Jadi jangan bangga kalau anaknya nanti itu kawin, bahagia sekali, baru 2 tahun, baru 3 tahun. Stabilnya rumah tangga itu over 50 tahun, lewat 5 tahun. Dan yang paling ngeri lagi Bapak Ibu sekarang, ya 75% perceraian itu di kota-kota besar itu cerai gugat, istri yang menceraikan suami. Hati-hati para suami. Nah, di Jakarta Timur Bapak Ibu ngantri di pengadilan agama. Apa itu ibu-ibu? Ibu-ibu itu ngantri untuk menceraikan suaminya. Coba. Padahal abghadul halal ilallah at-talaq. Sesuatu yang halal paling dibenci Allah ialah talak, perceraian. Saya ulangi. Ada 500 ayat yang berbicara tentang al-ahwal syakhsiyah, hubungan rumah tangga. Tapi tidak sampai 10 ayat berbicara tentang negara. Logikanya begini, tidak mungkin ada negara ideal
berdiri di atas masyarakat yang berantakan. Iya kan? Dan tidak mungkin ada masyarakat ideal berdiri di atas rumah tangga yang berantakan. Dan tidak mungkin ada rumah tangga yang ideal berdiri di atas pribadi individu-individu yang berantakan. Makanya peranan Kementerian Agama itu sangat penting, Bapak Ibu sekalian, untuk menciptakan individu yang ideal. Jadi Bapak Ibu sekalian, jelas ya, tugasnya KUA sekarang ini bukan hanya mengawinkan orang, tapi bagaimana mempersiapkan khairah ummah ke depan. Benar. Doakan mereka supaya rumah tangga mereka itu langgeng. Ya. Kenapa? Tidak mungkin ada murid yang baik lahir daripada rumah tangga yang berantakan. Kalau inputnya madrasah itu bagus, outputnya pun juga pasti bagus. Kenakalan remaja sekarang ini, kenapa? Itu lebih merupakan anak pembantunya daripada anak ibu kandungnya sendiri. Ya. Anak-anak dididik tanpa rasa. Perbedaan guru madrasah dengan guru sekolah. Guru madrasah mengajar dengan rasa dan rasio. Di sekolah sana hanya mengajar dengan rasio, tidak dengan rasa. Mengajar dengan rasio itu mengajar. Mengajar dengan rasa itu yang mendidik. Mari kita jadi pendidik. Lebih dari itu, mari kita jadi mursyid, teladan sekaligus. Ya, inilah Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir saya ingin sampaikan, ya, pimpinan madrasah, rektor, kepala kantor, ya, tanggung jawab itu berat loh Bapak Ibu. Pengawas juga. Ya, kami menghimbau betul-betul agar kearifan lokal masyarakat Palembang, Sumatera Selatan ini benar-benar dipertahankan. Hati-hati. Ada orang yang berusaha untuk mempertentangkan antara adat dengan agama. Tidak sempurna agama itu tanpa adat. Tapi tidak sah adat itu tanpa agama. Maka itu perkawinan antara adat dengan agama, itu tugasnya KUA, bukan mengawinkan orang saja. Mengawinkan antara agama dan adat, ya, mengawinkan antara tradisi lokal dengan universalitas ajaran. Iya kan? Jangan mempertentangkan keduanya. Wah itu bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Oh itu musyrik. No. Selama tidak menyembah sesuatu itu bukan musyrik. Saya tahu di Palembang banyak tradisi nenek moyang di sini yang sangat memelihara barang antik gitu ya. Sepanjang tidak menyembah barang antik itu tidak musyrik. Enggak apa-apa kok. Nah, ada dalilnya. Ini mimbar nih. Ketika mimbarnya Rasulullah diganti oleh seorang ibu kaya, punya budak tukang kayu, ya Rasulullah boleh nggak saya gantikan ini? Masa batang kurma, pelapa kurma, kumuh, umat Islam sudah besar. Oh boleh bu. Menjelang sholat Jumat, datanglah 2 budak menggendong mimbar kayu. Rasulullah mengapresiasi, ayo bongkar mimbar tua ini, karena jamaah masjidnya sudah banyak kan jumatan, onggok di situ, pasang di situ. Alangkah kagetnya jamaah mendengarkan suara isak tangis. Nabi berdiri, kalian kaget. Ya ada apa Rasulullah? Kok ada suara tangisan di situ tapi nggak ada orang? Wahai sahabatku, ia menangis adalah bekas mimbar. Masih ingin aku duduki menyampaikan khutbah tapi harus diganti oleh mimbar kayu ini. Nabi menghampiri, wahai sahabatku, apa yang Anda minta? Mau enggak aku tanam di pinggir kali? Aku doakan aku akan hidup. Mukjizat Nabi bisa kan? Atau kamu nanti akan hidup memberi makan para penghuni surga? Jawabannya apa? Enggak kedengaran dari jamaah. Berdirilah seorang. Ya Rasulullah, enggak kedengaran jawabannya. Apa jawabannya? Nabi menjawab, dia memilih untuk memberi makan para penghuni surga. Selesai khutbah Jumat,
sahabat yang bertanya tadi itu datang, gendong bekas mimbar ini, pulang ke rumahnya. Ini bukan mimbar biasa, ini bisa menangis dan bisa berkomunikasi dengan Nabi dan penghuni surga. Dalam riwayat disebutkan, mimbar itu dibuang setelah hancur betul-betul. Di depan Nabi dia gendong. Ini artinya apa? Memelihara barang antik itu bukan bid'ah. Jangan sedikit-sedikit bid'ah, akhirnya kearifan lokal akan hilang. Tanpa kearifan lokal, Indonesia itu rapuh, Bapak Ibu. Maka itu tugas kita sebagai pendidik, jangan sembarangan memfitnah orang, musyrik, kafir dan seterusnya. Urusan kafir, urusan Allah. Sampai ulama tradisional kita itu dianggap sebagai pengamal bid'ah. NU itu aliran sesat. Nauzubillah min dzalik. Karena itu saya mohon kepada Bapak Ibu, mari kita berikan pencerahan terhadap anak. Dan yang terakhir sekali, Bapak Ibu sekalian, tanamkanlah rasa cinta sejak dini pada anak-anak didik kita sendiri. Ada, coba bayangkan, guru agama Islam, agama yang paling benar Islam, agama lain sesat. Guru Katolik mengatakan agama yang paling bagus adalah Katolik, yang lainnya itu sesat, percuma dia jungkir balik. Hindu mengatakan enggak, yang paling benar kita. Berarti anak kita sejak kecil disuguhi sebuah kebencian, sebuah perbedaan yang sangat fundamental. Itu dia terbawa alam sadarnya itu nanti alam bawah sadarnya kepada tingkat kedewasaan. Berarti tingkat homogenitas masyarakat kita itu semu, Bapak Ibu. Saya mohon betul kurikulum nanti kita kembangkan ini adalah kurikulum berbasis cinta. Jangan menanamkan kebencian sejak dini, itu akan panen perang. Ya. Jangan menyesat-nyesatkan agama orang lain. Lakum dinukum waliyadin, itu kan message-nya ayat itu kan. Tapi juga jangan menyamakan semua agama sehingga orang bisa pindah-pindah agama, itu enggak begitu. Jadi inilah seninya menjadi pendidik di dalam masyarakat plural seperti Indonesia ini. Saya percaya masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Palembang ini akan menjadi teladan masyarakat bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mohon pamit ya karena pesawatnya sudah mau jalan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.